Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ronita di sini. Kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita kiriman dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Sisi. Jadi guys, waktu itu ketika tahun 1996, Sisi ingin pergi ke Gunung Lawu, Jawa Timur. Waktu itu Sisi izin ke ibunya ingin berangkat study tour dari sekolah ke Jogja. Pada saat yang bersamaan, orang tua Sisi, yaitu ayahnya, sedang pergi haji. Nah guys, kita langsung saja ya. Sisi berangkat dari Depok bersama 4 orang temannya. Pagi itu Sisi diantar mamangnya ke depan sekolah di pasar Minggu, tempat dia janjian bersama teman-temannya. Sesampai di sana belum ada temannya yang datang. Sisi bilang ke mamangnya, udah pulang aja, nggak apa-apa, nanti juga datang kok. Akhirnya setelah mamangnya Sisi pergi, teman-temannya yang sudah dari tadi menunggu di seberang jalan menghampiri Sisi. Dan akhirnya mereka pergi naik kereta ke Pondok Cina ke rumah teman yang bernama Roy. Dari pagi sampai sore mereka di rumah Roy. Lalu setelah habis isa, mereka berangkat ke stasiun Manggarai untuk pergi ke Jawa. Nah, di dalam kereta inilah ada saudara Sisi yang tanpa sepengetahuan Sisi sedang memperhatikan Sisi. Sebut saja namanya Wak Sani. Pikir Wak Sani, itu kayak Sisi dah. Mau kemana itu anak? Ternyata Wak Sani ke Jawa untuk mengantar anaknya ke pesantren. Yang dari Jawa, Wak Sani datang ke ibunya Sisi untuk menanyakan keberadaan Sisi. Di, Sisi ada di rumah. Kemudian ibunya Sisi menjawab, Sisi sedang pergi study tour ke Jogja naik bis. Akhirnya Wak Sani menceritakan bahwa ia bertemu dengan Sisi di kereta dan Sisi turun di stasiun Balapan Solo. Nah guys, sekarang kita kembali lagi ke Sisi. Sisi bersama keempat temannya sampai ke stasiun Balapan Solo jam 12 siang. Setelah itu lanjut naik bis tingkat menuju rumah saudaranya Roy. Sesampainya di rumah saudaranya Roy, mereka istirahat dan bermalam di sana. Keesokan harinya mereka diantar sama saudaranya Roy pergi ke Gunung Lawu. Sesampainya di Telaga Sarangan, mereka mendirikan tenda dan setelah habis isa mereka menemui Kuncen. Di situ mereka menemui Kuncen untuk meminta izin naik ke atas gunung. Karena waktu itu bertepatan dengan malam 1 Suro, mereka tidak mendapat izin dari Kuncen tersebut. Tetapi pada akhirnya Kuncen tersebut mengizinkan mereka untuk naik ke atas. Sepanjang perjalanan, Sisi melihat ada sosok hitam berdiri, sosok putih, dan orang yang sedang duduk bersila. Menurut Sisi, orang yang duduk bersila seperti orang bertapa, ada yang masih bersih, ada juga yang sudah dipenuhi tumbuhan di badannya. Setelah turun, keesokan harinya mereka berangkat ke Keraton Solo. Karena bertepatan dengan tanggal 1 Suro, selalu diadakan pesta rakyat. Di sana penuh dengan orang, dan dari acara di Keraton Solo, mereka pulang ke rumah saudaranya Roy. Selama 2 hari di Jawa, mereka kulineran sana-sini dan tanpa disadari uang mereka habis. Hanya tersisa untuk naik kereta pulang ke Jakarta. Nah, saat di rumah saudaranya Roy, ada anak kecil banyak sekali. Salah satu dipanggil ke dalam, dan karena Sisi dan teman-temannya kebingungan kehabisan uang, mereka sempat berpikir, jelek guys. Karena anak itu menggunakan perhiasan, mereka sempat berpikir akan mengambil perhiasan tersebut untuk ongkos pulang ke Jakarta.
Dan pada akhirnya niat tersebut diurungkan karena mereka menyadari kalau itu berdosa. Akhirnya mereka diberi uang oleh saudaranya Roy untuk naik bis ke stasiun balapan Solo. Untuk naik kereta mereka masih dari stasiun balapan Solo sampai stasiun Manggarai. Sesampainya di stasiun Manggarai, mereka main kucing-kucingan oleh petugas karena mereka tidak memiliki ongkos untuk membeli karcis. Sesampainya di rumah, Sisi dimarahi oleh ibunya karena ketahuan berbohong. Dan cerita Sisi di tahun 1996 sudah berakhir. Sekarang kita lanjut cerita Sisi di tahun 2019. Jadi guys, Sisi kan sudah menikah, sudah memiliki seorang anak yang sudah dewasa. Setelah Sisi menikah, Sisi memiliki usaha warung kelontong. Letak warung dengan rumah Sisi lumayan agak jauh. Suatu malam saat Sisi mau pulang, sekitar jam 11 malam, tidak seperti biasanya, mau pulang terdengar suara katak sangat berisik. Dan Sisi pulang dari warung itu dibonceng oleh suaminya. Di tengah perjalanan, mereka melewati kebun, banyak pohon-pohon tinggi. Sisi mendengar suara kresek-kresek. Sisi menoleh tapi tidak ada apa-apa. Sesaat setelah suara itu, Sisi menoleh lagi. Dan tepat di bawah pohon besar ada sinar yang sangat terang. Lalu spontan Sisi menepuk pundak suaminya, suruh melihat apa itu. Tapi suami Sisi tidak melihat apa-apa. Keesokan harinya, Sisi cerita ke saudaranya. Dan oleh saudaranya Sisi, itu besok malamnya sengaja ditungguin, siapa tahu muncul lagi. Tapi hasilnya nihil. Tidak melihat apa-apa. Dan esok malamnya, tetangga Sisi yang berjualan pecel lele pulang jualan sekitar jam 2 malam melewati kebun tersebut. Sebut saja namanya Roni. Saat Roni pulang, Roni tidak sengaja melihat sinar yang dilihat oleh Sisi. Karena Roni penasaran, akhirnya Roni menghampiri sinar tersebut. Dan ternyata sinar itu berubah menjadi benda pusaka. Sampai pada akhirnya sempat terdengar oleh warga bahwa Roni menemui benda pusaka di kebun tersebut. Dan kita lanjut ke tahun ini. Ketika bulan puasa kemarin, Sisi mengalami hal aneh, yaitu saat habis asar, Sisi mau ke warung. Pas mau keluar rumah, Sisi membuka pintu pagar. Tepat di depan rumahnya, Sisi melihat ada saudaranya sedang berdiri di bawah pohon sirsak. Nino membelakangi Sisi. Saat membuka pagar, Sisi menegur saudara yang satu lagi yang saat itu sedang menyapu. Sebut saja namanya Teh Yul. "Teh, lagi ngapain?" "Lagi nyapu nih sih," jawab saudaranya. Nah, setelah menegur saudaranya yang lagi nyapu, Sisi melihat ke arah Nino. Tapi ketika Sisi melihat ke arah Nino, ternyata Nino sudah tidak ada di tempat. Sisi pikir, oh mungkin sudah masuk ke dalam rumah. Lalu pada akhirnya waktu di perjalanan Sisi ketemu Nino. Sisi terkaget-kaget. Loh, itu Nino. Terus yang tadi saya lihat siapa? Sisi memperhatikan Nino setiap langkahnya, melihat kakinya apakah masih napak di tanah atau tidak. Sampai Nino sudah sampai di rumahnya, Sisi masih memperhatikannya.
Karena Sisi penasaran, keesok harinya Sisi menelpon Taehyul untuk menanyakan apakah yang kemarin ia tegur benar Taehyul atau bukan. Iya sih, kenapa? Kemarin bener Teteh yang nyapu. Lah iya, kan lu nyapa gua. Ya Teh mau mastiin doang. Lo ngapa lu nanyain? Enggak, kemarin Teteh ngeliat Nino enggak? Nino? Kan kemarin cuman kita berdua. Ah yang bener Teh. Iya bener. Lo kenapa sih? Lah kemarin sebelum saya nyapa Teteh, saya ngeliat Nino lagi berdiri ngadep ke belakang, belakangin saya. Orang gak ada siapa-siapa. Lalu pada akhirnya Sisi bercerita kalau ia bertemu Nino di jembatan setelah kejadian tersebut. Dan Taehyul ketakutan karena pada saat itu Taehyul sedang sendirian di rumah. Keesokan harinya Sisi bertemu dengan Nino di jalan. Karena Sisi penasaran, akhirnya Sisi memastikan siapa yang Sisi lihat sebenarnya. Sisi bertanya, "Bang, kemarin bener abang yang ketemu sama saya di jembatan?" "Iya, gua. Emang apa?" "Bener kan abang?" "Lah iya, emang lu kira siapa?" "Enggak, kirain bukan abang." Gitu. "Emang apa?" "Gak apa-apa." "Oh ya udah, gua duluan ya." "Ya bang, hati-hati." Karena Sisi sudah memastikan, akhirnya Sisi bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dia lihat di depan rumahnya tersebut. Sementara dia benar bertemu dengan Nino di jembatan, bukan yang di depan rumahnya. Kira-kira siapa ya guys? Kesimpulan dari cerita Sisi ini adalah dalam keadaan apapun kita tidak boleh berbohong kepada orang tua. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh punya niat atau berpikir jelek terhadap orang lain. Ya guys, terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan kisah Sisi kali ini. Untuk ada bahasa atau kata-kata yang kurang enak, mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.